Di tempat yang lain, kaum muslimin dan muslimat dari seluruh penjuru dunia, mereka pun berkumpul di lapangan, di masjid-masjid sambil menunduk Allahu Akbar. Allah Maha Besar, tidak ada yang besar, hanya Allah. Semuanya kecil di hadapan Allah. Semuanya tunduk atas aturan dan hukum yang diatur oleh Allah. Jagat raya yang sangat luas ini pun tunduk atas ketentuan yang diatur oleh Allah kepada alam itu. Seluas bagaimanapun alam raya ini, semuanya itu ciptaan Allah, maka dia tunduk atas aturan Allah. Satu alam raya yang sangat luas ini, yang terdiri dari jutaan galaksi, dan satu galaksi terdiri dari sekian ribu bintang dan matahari. Matahari yang kita lihat setiap hari itu adalah salah satu dari sekian ribu jumlahnya yang ukurannya luar biasa. 1392 juta kilometer, 1/1000 diameter dari besarnya dahulu bumi ini. Bumi hanya 12.800 km. Kalau kita lihat bumi yang kita tempati begitu luas, ukurannya hanya 12.800 km. Di sinilah kita tinggal, di sini kita lahir, di situ selesai perjalanan. Bagaimana kecilnya manusia yang tinggal di bumi ini. Karena itu tidak pantas untuk menyombongkan dan mengagungkan dirinya. Tidak ada apa-apanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita hanya mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Di sana kita beribadah dan bermohon. Tidak ada yang mampu memberikan sesuatu apapun kecuali hanya ada izin dari Allah. Tidak ada. Bagaimana hebatnya, tidak ada yang bisa memberikan sesuatu apapun kecuali hanya ada izin Allah. Walillahil hamd, kepada Allah lah kita harus memuja dan memuji, dan Dia berhak mendapat pujian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ucapan ini muncul keluar dari hati nurani orang-orang yang selesai melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Maka di saat itulah kita menyadari kesalahan dan dosa-dosa kita. Maka di saat itu pula kita tidak merasakan air mata bisa menetes lewat ucapan Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah, satu bulan penuh kita berjuang di dalam bulan Ramadan sebagai bulan jihad. Kita berjuang menghadapi musuh besar yang tidak kelihatan, tidak nampak, tidak berbentuk, tapi apa ada dalam diri kita, itulah nafsu syahwat, nafsu amarah yang selalu mendorong kita untuk berbuat sesuatu yang tidak baik.
Pernah suatu waktu Rasulullah kembali dari perang Badar, begitu sampai di Madinah, beliau mengatakan, "Raja'na minal jihadil asgar ila jihadil akbar." Kita baru selesai menghadapi perang kecil, kita akan menghadapi perang besar. Sayyidina Umar langsung menghunus pedang, lalu berteriak, "Masih ada peperangan yang lebih dahsyat ya Rasulullah?" Nabi mengatakan, "Jihadul akbar, jihadul nafs." Jihad besar itu adalah melawan hawa nafsu. Nafsu kita harus tundukkan. Jangan dia berkuasa, jangan dia memimpin. Bukan mau dibunuh, tapi mau diatur oleh akal yang sehat. Nafsu itu adalah generator penggerak pada manusia, tapi gerakannya di bawah perintah akal yang sehat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada kita semua, "Ara'aita man ittakhadha ilaha?" Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan, tunduk patuh apa kata nafsu? Pada penghujung ayat itu, "In illa al-an'am bal hum adall." Tidak ada lain, hanya seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Apa yang dimaksud oleh Allah lewat ayat ini? Mengingatkan kita semua, jangan sampai kita diperbudak oleh nafsu. Sekedar ilustrasi, kita ingin berilustrasi untuk memahami apa yang dimaksud oleh Allah pada ayat ini. Kita kenal namanya kambing, itu binatang. Kambing binatang bodoh, polos, bahasanya hanya sama, hanya B. Lapar B, dingin B, sampai mati bodoh hanya B. Tapi si bodoh-bodohnya namanya kambing, dia masih mampu membedakan jenis kelamin, mana jantan, mana betina. Karena itu tidak pernah ada berita di media ada kambing berhubungan jantan dengan jantan, betina dengan betina, tidak pernah ada. Yang ada kita baca di media, manusia yang diperbudak oleh nafsu. Itu yang dimaksud oleh Allah. Pernah kamu melihat orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? Kita mengenal namanya harimau. Itu binatang buas pemangsa. Tapi sepuas-puasnya namanya harimau, dia masih mampu menjaga dan memelihara janin yang ada dalam kandungannya. Karena itu tidak pernah ada berita di media ada harimau menggugurkan kandungan abortus, tidak pernah. Yang ada adalah manusia yang diperbudak oleh nafsu. Kita mengenal namanya anjing pemburu, sangat setia kepada tuannya. Kalau dia disuruh memburu baru dia menangkap, dia tidak mau makan karena mereka jujur, kejujuran, setianya, walaupun sangat tertarik dengan tangkapannya. Tapi manusia kadang-kadang dalam memberikan kewenangan dan tanggung jawab tidak mampu jujur. Tidak mampu jujur. Manusia, orang yang seperti ini tidak layak diberikan jabatan dan pekerjaan karena mereka tidak jujur. Tidak. Apa yang sudah kita ribut setelah masalah pilpres sampai di MK sekarang, kan masalah kejujuran. Masalah kejujuran. Andai kata orang jujur, tidak ada masalah.
malu-malu. Orang yang tidak jujur itu kepada penjual buah. Coba lihat itu penjual buah lansa. Bukan hanya orangnya jujur, timbangannya saya ditulis timbangannya jujur. Begitu harapannya orang. Bahwa kejujuran adalah impian semua orang. Kecurangan merupakan kebencian semua orang. Puasa datang mengajar kita supaya bisa jujur. Puasa melatih kita jujur. Bagaimanapun haus mendorong tenggorokan, lapar melilit perut, pada waktu kita puasa tidak ada keinginan untuk batalkan. Walaupun tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena kita merasa jujur di hadapan Allah Subhanahu. Kalau ini dibawa dalam kehidupan bermasyarakat, alam lainnya kehidupan ini. Itu dia dimaksud oleh Allah. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puasa melatih kita untuk menahan makan minum dalam waktu yang tertentu dari pagi sampai tenggelam malam. Kulu wasyrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr summa atimmu siyama ila al-lail. Untuk apa? Menundukkan nafsu. Menundukkan nafsu. Nafsu itu selalu mempengaruhi pada dirinya orang. Dia masuk lewat darurat-darurat darah. Itulah memborokoti manusia. Karena pada jiwanya manusia ada potensi untuk bisa berbuat baik, ada potensi untuk bisa berbuat jahat. Itu pada jiwa manusia. Jadi kalau setan ini masih mempengaruhi, potensinya yang muncul di kejahatan. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah jiwa itu disempurnakan kata Allah, diilhamilah dua kemampuan potensi fujuraha untuk bisa berbuat jahat wa taqwaha, ataukah bisa menjadi orang bertakwa. Kada aflaha man zakkaha. Beruntung orang-orang yang selalu membersihkan jiwa. Karena itu Nabi mengatakan persempit masuknya setan dengan cara dua, berzikir wal ju', dengan banyak berzikir dan banyak puasa. Wal ju', lapar artinya banyak puasa. Dengan puasa itu akan menekan kemampuan setan. Sebab manusia apabila menuruti ini hanya mau hidup senang dan harap nikmat Allah. Yang mereka berpikir itu apa yang harus mereka makan, apa minum, pekerjaannya hanya makan tidur. Maka mereka ini banyak yang gagal melaksanakan puasa. Istilah saya puasanya hanya puasa beduk. Beneran masih itu kan kata masih dia hanya depan tertutup, belakang orang semua. Ya. Karena mereka tidak mampu menahan selera makannya, selera minumnya, tidak mampu menahan. Karena itu luar biasa pengaruhnya. Kalau begini manusia hidupnya hanya sekedar untuk makan, minum, tidur, saya khawatir itu paham Allah. Summa radadnahu asfala safilin. Diturunkan derajat manusia. Karena manusia makhluk sempurna. Ada potensi binatangnya, ada punya malaikat. Malaikat tidak pernah berdosa, tidak pernah bersalah karena mereka tidak punya nafsu, hanya akal. Maka derajatnya naik. Binatang sebaliknya tidak ada akalnya, hanya nafsunya, makanya di bawah sana. Manusia berada di tengah-tengahnya, punya nafsu, punya akal. Tinggal apa yang berkuasa. Kalau akalnya manusia naik mengangkat kehidupannya, maka manusia akan menduduki kedudukan lebih tinggi daripada malaikat.
Tapi apabila manusia ditundukkan oleh nafsunya, maka turun asfala safihin, paling di bawah. Saya ingin lagi berilustrasi, sekedar untuk mengingatkan apa yang dimaksud oleh firman Allah. Ya ada maaf. Kalau saya sampaikan seperti ini, dulu, ya, hanya saya tidak tahu jam berapa. Di mana binatang masih mampu berbicara, bercakap langsung berdialog dengan manusia. Pada suatu waktu ada seorang petani, saya contoh petani yang membawa binatangnya ke sawah buaya. Kita ambil banyak sapi, kerbau, dia bawa kerja di sawah sampai jam 10, dari jam 4 sampai jam 10. Kedua-duanya istirahat di waktu sambil berdiam. Petani tanya kerbau, kamu capek? Ya, capek. Kerbau tanya juga, kalau kau bagaimana? Katanya capek juga. Ya, kalau begitu sama-sama capek. Hanya tiba waktu makan jam 11. Petani lagi tanya kerbau kamu lapar? Iya lapar. Kerbau tanya juga, tuan bagaimana? Lapar juga? Ya lapar juga. Kalau begitu sama-sama. Akhirnya tiba waktu sana. Tanya petani, kerbau kamu salah? Enggak salah. Tanya kerbau kepada petani, tuan bagaimana? Salah juga? Dan tidak. Kalau begitu sama-sama. Itu Tuhan ara'aiti kamani kahanda kita. Tuhan selalu bertanya, kapan kamu lihat? Karena itu puasa 1 bulan kita telah selesai, kamu menekan hawa nafsu, maka seluruh sumber-sumber yang bisa menimbulkan dosa itu lewat pengaruh nafsu itu kita tundukkan, kita tobatkan. Seorang ahli bijak memahami takdirnya salat ini. Kenapa bisa para takdir salat itu dulu di depan rakaat pertama, 5 pada rakaat kedua? Orang bijak apa? Karena 7 itu di atas kepalanya manusia 7 sumber dosa. Mau ditundukkan setiap satu lubangnya satu takdirnya. Kita lihat 2 mata sumber dosa atas pengaruh manusia. Kita takbir, kita tobatkan semua dosa-dosa. Kemudian 2 lubang telinga yang mendengar ini, begitu mendengar langsung tertarik masuk di hati. Hati itu terpengaruh. Kita tundukkan lewat takbir, sudah 4. 2 lubang hidung yang selalu mencium kemana-mana, sumber dosa kita tobatkan. Ya, kemudian 1, 7. Lalu pada rakaat kedua ada 5 takbirnya. Karena 5 di antara organ penting ini merupakan sumber dosa. 2 tangan ditundukkan semua. Inilah sumber dosa. 2 kaki. Dia sudah 4. Yang mana yang 1? Ambil 2. Ya, utamanya sumber ditundukkan semua di dalam takdir waktu kita salat. Ditobatkan semua. Mudah-mudahan di hari yang mulia ini kita kembali Idul Fitri. Apa itu Fitri? Bersih bebas dari dosa-dosanya. Kata Nabi, "Kharajtu min dunubi." Kayak orang kamu akan lepas dari dosamu, bebas dari dosamu. Hari ini kamu bersih seperti waktu kamu lahir dari perut ibu, tanpa membawa sedikit pun dosa. Jangan lagi dikotori, ya, lewat pengaruh tadi nafsu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kemudian yang kedua dan terakhir, puasa melatih kita
Bagaimana bisa melaksanakan ibadah itu dengan penuh keikhlasan? Karena hanya dengan dasar ikhlaslah Allah bisa menerima ibadah. Prinsip ibadah adalah keikhlasan. Jadi bukan persoalan berapa jumlah rakaatnya, tepat waktunya, itu syarat-syaratnya saja. Tapi untuk diterimanya ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala ada dasarnya keikhlasan. Karena prinsip ibadah adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Kami tidak perintahkan menyembah Allah kecuali dengan mukhlis, ikhlas kepada. Semua ibadah yang kita lakukan namanya salat, namanya zakat, haji dan ibadah lain, kadang-kadang dimasuki penyakit riya. Itu biasa. Kenapa? Bisa diukur, ada standarnya dan kelihatan. Orang salat bisa dilihat, bisa dilihat. Karena itu kadang-kadang ada penyakit di dalam. Apakah dengan suara kita, apakah gerakan kita ada kesan bahwa kami lah yang terbaca sama saya. Itu dia. Ya, itu dia. Bukan karena Allah, karena ada kepentingan. Zakat bisa kemasukan penyakit karena terdengar dan ada jumlah. Apalagi dengan haji, apalagi dengan haji. Karena itu tiga ini, baik salat, baik zakat, apalagi haji, seringkali diadakan pertandingan, lomba berbagian haji, pertandingan salat, pertandingan nasab. Kenapa? Juri bisa memberikan nilai. Puasa adalah satu-satunya ibadah yang tidak bisa dinilai. Apanya mau dinilai puasa? Siapa yang terbaik tahun puasanya? Allah. Standarnya tidak ada. Apakah dia puasa kalau jalan miring sedikit kena angin tanpa jalan? Belum tentu. Apakah itu yang puasanya paling bagus kalau dari terus bibirnya? Sebab habis makan hanya dilap-lap sedikit. Nah, ada yang tahu yang tahu berpuasa. Karena itu kalau orang berpuasa ini sedikit mengambil air, istilahnya ingin korupsi sedikit saja, di samping kita sama-sama berurut tidak tahu bahwa kita ini korupsi air sedikit. Begini puasa mengajarkan. Karena itu tidak ada ibadah paling ikhlas hanya puasa. Kalau kita belajar dari puasa dalam kehidupan sehari-hari kita itu luar biasa. Karena puasa itu adalah dasarnya keikhlasan. Allah mengatakan dalam diskusi, as-sawmu li wa ana ajzi. Puasa itu untuk saya saja. Orang tidak ada kepentingannya, tidak ada pengaruhnya sama orang, tidak ada. As-sawmu li wa ana ajzi, saya yang akan memberikan nilai. Puasa itu Allah yang memberikan nilai. Kalau salat ada standar nilainya. Zakat ada standar nilainya. Zakat haji ada. Puasa Allah sudah jelaskan, wa ana ajzi, saya yang akan memberikan pahala. Karena itu berutullah dan berbahagialah bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara yang telah selesai menjalankan puasa 1 bulan, insya Allah dengan dasar itulah Rasulullah memberikan jaminan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa betul-betul berpuasa di bulan Ramadan betul-betul karena Allah semata-mata, ghufira lahu ma taqaddama, Allah akan memberikan ampunan dari dosa-dosa. Itulah yang kita dapatkan di hari ini sehingga disebut dengan Idul Fitri. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan tubuh yang sehat, umur yang panjang untuk bertemu Ramadan mendatang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hamdan katsiran kama amara.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله لمن جاهد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقبل الأجل اللهم اغفر أمة محمد اللهم اصلح أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة تجري فيها كتابك وسنة رسولك يا حي يا قيوم اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والربا والزنا والسلاسل والمهان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله